Suara saya lagi parau, Pak Wakil Ketua Umum. Biasanya melengking, bahkan seringkali mic ini rusak karena daya ledak suara itu. Suara saya seperti ini masih sisa-sisa gawai. Pekan Gawai Dayak baru saja dilaksanakan pada tanggal 20 yang lalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti enggak PLT lagi. Yang saya hormati para sponsor, banyak juga sponsornya. Ya, Sinar Mas, Negara, Wirmar, di kebun. Sawit tambang. Kenapa saya absen, Pak? Kita akan bicara sawit dan tambang sebentar lagi. Puji syukur, alhamdulillah. Tentu patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa hadir dalam acara Konferwil 3 AMSI Kalbar 2025. Tentu ini merupakan satu rahmat yang diberikan oleh Tuhan yang patut bagi kita semua yang hadir di sini untuk mensyukurinya secara bersama-sama. Tadi saya, Pak Wakil Ketua Umum, belum tahu apa itu AMSI tadi. Saya tanya ajudan saya, apa AMSI? Rupanya Asosiasi Media Cyber Indonesia. Setelah Pak Wakil Ketua Umum menyampaikan sambutan, PLT Ketua Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan sambutan, baru saya paham. Rupanya ini bisnis media cyber. Dan kekuatan media saat ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa daya ledaknya, daya dorongnya, kemudian daya masukan-masukan atau kritik-kritik yang konstruktif kepada pemerintah, pelaku usaha dan sebagainya. Sangat luar biasa. Tapi dengan satu catatan, tentu media yang profesional, yang mampu memberikan kritik dan saran yang konstruktif, yang komprehensif, serta holistik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat saat ini, kita tentu dituntut untuk secara profesional mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Seringkali kita tidak sadar, apalagi masyarakat di kampung. Kita tidak sadar bahwa di dalam genggaman kita ada teknologi. Kita hanya berpikir yang kita tenteng bawa kemana-mana, bahkan ke toilet pun dibawa karena takut dibuka. Itu adalah teknologi. Nah, teknologi ini, saya biasa kalau ngomong di forum para kiai atau saya ngomong di pesantren, karena saya salah satu pembina pondok pesantren, Pak. Saya Katolik, tapi pembina pondok pesantren. Kalau di pesantren saya ngomongnya begini, barang ini
50% surga, 50% neraka. Artinya 50% positif, 50% negatif. Nah, teknologi ini tentu menjadi sarana utama media cyber untuk memproduksi berita. Dan dengan kemajuan yang begitu pesat saat ini, media, teman-teman media menjadi dimudahkan untuk melakukan produksi berita yang tentunya saya yakin kalau yang berada di bawah AMSI ini semua profesional. Tapi tidak bisa juga kita pungkiri, Pak Ketua Umum, ada juga media-media yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar perorangan dia bikin seorang. Kapan dia apalah namanya tuh. Nah, itu ngomong kalau bahasa kami sini itu melintang pukang. Tak tentu rudu omongnya. Tidak konstruktif, tidak profesional. Oleh sebab itu tentu saya yakin AMSI ini sebagai wadah media yang profesional, dan tadi juga orang-orangnya, kemudian saya lihat membernya luar biasa. Ini saya kenal semua membernya. Tidak ada satu pun media yang saya tidak tahu membernya di AMSI Kalimantan Barat ini, apalagi di Indonesia secara nasional. Saya yakin memang orang-orang profesional yang sudah memahami bagaimana etika jurnalistik, yang sudah memahami bagaimana memproduksi berita yang tentu konstruktif, memberikan masukan kepada pemerintah. Selanjutnya saya baca support by. Terima kasih Sinar Mas. Terima kasih WHW. Terima kasih Wilmar. Kalau GAPKI ini kan gabungannya yang mengkoordinir. Tapi ini sedikit sekali. Seharusnya Pak Kalimantan Barat ini kalau ada acara-acara, tapi kalau yang ini saya terima kasih. Kita dosa itu yang ada hadir yang mau sumpah-sumpah, yang ada sponsori acara ini. Contoh Gawai kemarin Pak, Kalimantan Barat ini ada 400 lebih perusahaan perkebunan. Betul enggak Pak Kamrajaman? Ini Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Barat. Ini Kepala Dinas Kominfo. Ada 600 lebih perusahaan tambang. 1000 lebih Pak. Seharusnya yang pertama harus kita lihat adalah dampak investasi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar. Misalnya Sinar Mas buka di Sanggau misalnya, saya beri contoh. Nah, tentu harus berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus mengikuti juga aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jangan mentang-mentang datang dari Jakarta. Ini kan live ini kan. Nah, jangan mentang-mentang datang dari Jakarta, mentang-mentang di belakangnya ada bintang. Ketika buka kebun tidak ada bintang tuh. Tidak ada bintang. Itu pengusaha kebun. Bintang tinggal di Jakarta. Anda sebagai pengusaha
harus tunduk dan patuh dengan aturan pemerintah daerah. Jadi jangan mentang-mentang gitulah. Ini kalau ada acara Pak, mengeruk hasil bumi Kalbar triliunan rupiah, nyumbang 1,5 juta. Ya semoga ke depan tidak ada lagi perusahaan-perusahaan nyumbang 1,5 juta. Kalau diserahkan kepada saya Pak, koyak duit itu depannya. Ngeruk hasil bumi kita. Saya ingin ya, investasi yang masuk di Kalbar ini berdampak kepada kesejahteraan. Kalbar ini bukan hanya objek, tetapi juga subjek pembangunan. Kalbar ini bukan tempat untuk mencari kekayaan, tapi tolong kekayaan itu dikembalikan lagi untuk membangun Kalimantan Barat ini. Maka saya mengajak semua orang ya, tolong cintai Kalimantan Barat ini, sayangi Kalimantan Barat ini. Dan saya tidak pernah membedakan suku bangsa. Semenjak Pak Norsan dan saya dilantik, saya tegas mengatakan, mulai saat ini tidak ada lagi kata-kata yang dilontarkan pendatang dan non pendatang. Tidak ada lagi kata-kata yang dikatakan asli dan non asli. Tidak ada lagi kata-kata yang dilontarkan keturunan dan non keturunan. Siapapun yang sudah mengabdi di Provinsi Kalimantan Barat adalah putra Kalimantan Barat. Siapapun pengusaha yang sudah mengeruk hasil di Kalimantan Barat adalah putra Kalimantan Barat. Kami akan lindungi. Maka konsep kami adalah menghadirkan rasa aman di Provinsi Kalimantan Barat. Agar apa? Buka kebun lancar, buka tambang lancar. Tapi tolong dong, jangan tidak peduli dengan kegiatan pemerintah. Bayar retribusi kepada pemerintah. Jangan mentang-mentang ada bintang yang dinyokongnya. Lalu tak peduli dengan pemerintah daerah. Hati dialah, kami ada bintang di Jakarta sana. Bintang itu di Jakarta, bukan di Kalimantan Barat. Bintang itu urusannya lain. Di sini bintangnya 2 orang coba. Paling tinggi di sini bintang 3, Gubernur Kalimantan Barat. Bintang 2, Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Apakah Kejati, Ibu Kejati, bintang 2, itu aja bintang. Itu yang berkuasa di Kalimantan Barat. Pak Kapolda, Pak Pangdam, bintang itu yang dipakai di Kalimantan Barat. Bukan bintang yang buka kebun, bukan bintang yang buka tak. Saya, Bapak Ibu, cinta damai. Saya tidak ingin ada konflik sekecil apapun di Kalbar. Saya akan berusaha untuk itu. Maka saya tidak mentoleransi kelompok-kelompok ormas, ya, kelompok ormas, saya katakan lagi, yang berpotensi memicu konflik di Kalimantan Barat. Gimana dengan grip? Ku tegaskan sekarang, grip tidak ada tempat di Kalimantan Barat. Aja mau masuk ormas grip, keluar dari ruangan ini bertobatlah. Saya tidak takut Pak, karena untuk kebenaran, untuk kedamaian di Kalimantan Barat. Maka kemarin gawai, puji syukur, gawai Dayak kali ini sudah cukup rapi. Tidak ada lagi kita mempertontonkan tindakan kekerasan di depan umum. Tidak ada lagi yang begini-begini, tidak ada. Jadi silakan hadir, jaga keamanan. Yang dekorasi Melayu, Pekan Gawai Dayak yang dekorasi itu Melayu, menjadi sebuah keindahan dalam satu keharmonisan. Dan ke depan saya akan himbau lagi, kalau Melayu ada hajatan, Dayak harus bantu. Mari kita berkolaborasi, bersaudara di Kalimantan Barat ini.
Jadi saya ingin Bapak Ibu begitu. Nah, begitu juga perusahaan-perusahaan. Terima kasih ya, Sinarmas, Wilmar, WHW. Terima kasih. Kita tidak masuk golongan yang saya sumpah serapah. Cuma dukung AMSI ini. Aku tanya, jangan kasih kiriman. Mahal gak bayar segala hotel ini kan? Jangan sampai AMSI berutang. Kalau berutang kita lapor saya ya. Masa Wilmar nggak mampu bayarnya, Sinarmas. Nah, kalau yang negara-negara tuh kena nyebutnya lah. Apa kok ngomong kayak saya Pak? Nggak disembunyi-sembunyi. Ngomong to the point. Nggak muter-muter. Nah, itu bentuk bahwa Sinarmas, Wilmar, WHW cinta kepada Kalimantan Barat. Mereka ikut memiliki Kalimantan Barat. Nah, ini dia. Kalau kita dah cinta kepada Kalimantan Barat, kepedulian kita akan tumbuh. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi dikotomi di Kalimantan Barat. Saya akan jaga betul-betul keamanan Kalimantan Barat. Tapi kayaknya preman satu tuh udah ngeri dia, nggak ada komentarnya. Padahal saya tegas-tegas. Tapi saya yakin saya punya dukungan banyak. Rakyat Kalimantan Barat, ormas-ormas di Kalimantan Barat, kalau dia berani datang sini, memang gini lah saya. Saya tunggu di gerbang pesawat, saya mimpinnya langsung. Biar mobil bapakku kuraja kalau anu. Nggak peduli. Gini loh Pak, ada 3 kerugian. 1, berkontribusi merusak jalan. 2, menggerus kuota BBM. Karena BBM dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang bernomor polisi Kalimantan Barat. 3, udah ngerusak jalan, menggerus BBM, bayar pajak sana. Tempat lain. Nah, kita akan buat kebijakan. Ini dah naik kemarin surat dari Bapenda untuk menghapus denda pajak dan memberikan dispensasi serta kemudahan mutasi kendaraan di bulan Juni ini. Semoga cepat turun dari meja Pak Gubernur, sudah tiket itu kita laksanakan. Yang belum bayar pajak, mari kita beramai-ramai bayar pajak. Yang belum mutasi, mari kita sama-sama mutasi. Termasuk perusahaan. Jangan bawa mobil truk segala macam langsung ke camp. Ada pelat kah, tidak ada pelat, tidak tahu kok. Banyak yang tak berpelat kok tengoknya. Karena saya orang lapangan Pak. Kalaupun berpelat, bukan pelat Kalimantan Barat. Bantu Kalimantan Barat. Jadi kalau sini ada perusahaan, tolong sampaikan kepada pimpinannya. Tidak kami minta duit banyak, bantu dalam bentuk begitu saja. Kepada alat berat dilaporkan. Jangan alat 10, lapor 5. Kami sudah bentuk tim dari Bapenda menghitung jumlah alat berat di perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan di seluruh Kalbar ini. Jadi Pak Wakil Ketua Umum, laporannya cuma 1000 alat berat di Kalbar. Jadi bahasa kami Pontianak nih Pak, menurut saya meramput itu. Itu baru pas kata meramput diletakkan. Masa 1000 alat berat di Kalbar? Nggak mungkin. Ekskavator, bulldozer, grader, beku, traktor, kren dan sebagainya. Yang kategori alat berat. Masa aja 1000? Perusahaannya 1000. Nggak mungkin satu perusahaan satu alat beratnya. Pernah meramput tuh. Berarti ada kebohongan di sini, ada dusta di antara kita. Nah, kemudian yang lain, penyerapan tenaga kerja. Kami juga ingin perusahaan-perusahaan
mempekerjakan putra-putri Kalimantan Barat. Bukan hanya di tataran buruh atau kuli. Kalau itu saya tidak ngitungnya. Misal perusahaan kebun masuk ke Ketapang ya. Ditanya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Sudah Pak, ada 1.000 tenaga kerja. Betul 1.000. Tapi kerjanya apa lo? Itu kan tukang cangkul, tukang semprot, tukang tanam kacangan, tukang apa lagi? Pokoknya kasar-kasar lah. Bukan itu maksud saya. Kalau itu tanpa diminta Pak. Tidak mungkin perusahaan kebun dari Jakarta atau Sumatera ekspansi bisnis ke Kalimantan Barat bawa buruh dari Jawa atau Sumatera. Tidak mungkin. Pastilah orang sini digunakan. Tanpa diminta itu udah nyerap. Maksud saya penyerapan tenaga kerja. Gunakanlah tenaga-tenaga profesional yang sudah memiliki pendidikan yang mumpuni dari Kalimantan Barat ini. Jangan semua kuli gitu Pak. Adalah 1-2 manajer orang Kalimantan Barat. Mampu orang Kalimantan Barat ini untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Nah, kemudian saya pesan lagi kepada para perusahaan, mulai saat ini kita rapilah. Jadi jangan sedikit-sedikit masalah lapor polisi. Sedikit-sedikit masalah lapor polisi. Ya Pak polisi pasti penegakan hukum, tidak bisa kita salahkan. Tapi dilihat dulu persoalannya. Dilihat dulu. Lakukan tindakan preventif dulu. Jangan represif. Ini kebanyakan, ya saya pikir ini tidak lah yang tidak hadir sini. Kerjanya cuma memicu konflik. Konflik agraria. Kemarin ada kepala desa di Ketungau sana. Siapa namanya lupa saya. Sekarang masih ditahan. Pak, yang dari Kapolda pasti tahu, dari Polda. Kepala desa daerah Ketungau. Limbah pabrik bocor mencemari sungai. Kepala desa berinisiatif menanggulangi limbah yang bocor tersebut. Dia kumpulkan limbah itu. Oleh perusahaan dilaporkan mencuri limbah pabrik. Coba ditanya dulu dong kepala desanya. Ini sekarang ya kepolisian penegakan hukum masih ditahan dia kepala desa. Kalau tidak salah saya sudah disidang. Mungkin yang dari Kejati tahu masalahnya. Tahu ya? Atau dari Polda, tahu enggak? Kepala desa daerah Ketungau. Nah, perusahaan jangan begitu, gitu maksud saya. Selesaikan dulu secara internal. Kita lihat persoalan. Ada salah satu pabrik di Sosok. Pabrik kelapa sawit, tapi tidak punya kebun sawit. Ada 10 orang satpam. Jadi mobil yang lewat ke pabrik, supir-supir itu, secara sukarela lah mereka kasih 30.000 ke satpam, kasih 50.000 ke satpam. Lapor 10 orang satpam yang notabene adalah orang setempat, dipecat semua. Micu konflik kan ini. Akhirnya pagar memagar. Dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat karena kabupaten tidak mampu menyelesaikan, tak mau datang. Saya panggil, saya bikin surat juga, wakil gubernur memanggil, tidak mau datang kah perusahaan tuh. Kalau dari sini bukan kutunjuk saja, ku tinju udah tuh, biar tanggal gigi ya. Coba, pemerintah bukan minta duit loh, mau bantu menyelesaikan persoalan konflik yang ada dalam lapangan. Ini konflik terjadi di mana-mana di Kalimantan Barat.
Kecuali perusahaan-perusahaan yang begini yang peduli, yang betul-betul melaksanakan investasi berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar, berdampak kepada pendapatan asli daerah, itu yang tidak jadi masalah. Tapi masih 60% perusahaan di Kalbar ini yang kerjanya cuma memicu konflik-konflik saja, yang membuat repot, membuat pemerintah ini sibuk saja dengan urusan pagar-memagar, konflik horizontal, dampak kepada kesejahteraan juga tidak jelas. Apalagi perkebunan sawit yang pakai sistem saham, misalnya nyerahkan 10 hektar lahan, 3 hektar untuk petani, 7 hektar untuk perusahaan. Bapak-bapak petani, masyarakat tidak perlu tahu di mana plasmanya, terima bersih tiap bulan. Rumusnya kalau perusahaan tersebut serius buka kebun, 3 tahun 8 bulan sudah bisa konversi. Kalau serius 3 tahun 8 bulan sudah bisa konversi. Ini konversi tak kunjung tiba, sampai dah punya cucu baru konversi. Setiap bulan kasih 100.000, 200.000 per hektar. Kalau dia punya 3 hektar, 600.000 per bulan. Saya pernah menyelesaikan persoalan kelapa sawit di Noyan. Sampai saya balik, Pak. Saya bilang begini, selama ini kan masyarakat terima bersih. Nyerahkan lahan 10 hektar dapat 3 hektar. Terima tiap bulan 200.000 per hektar. Gimana kalau dibalik? Perusahaan yang terima bersih, masyarakat yang panen, perusahaan terima bersih. Yang selama ini perusahaan bayar 200.000 per hektar, nanti masyarakat bayar 600.000 per hektar kepada perusahaan. Mau enggak? Tak mau, Pak. Nah, berarti kan lebih dari itu untung. Begitu loh. Bibit sawit ada dijual, bibit tanah enggak ada dijual. Tolong lahan yang diserahkan masyarakat ditukar dengan kesejahteraan. Kan itu tujuan masyarakat menyerahkan lahan kepada kita. Ini lahan kami, Pak, tukar dengan yang namanya kesejahteraan. Bukan ditukar dengan kemelaratan, bukan ditukar dengan konflik, bukan ditukar dengan jeruji besi. Maka saya mohonlah, nanti perusahaan yang hadir sini, tolong sampaikan kepada teman-teman yang belum patuh itu. Ini loh niat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kami ingin seluruh perusahaan di Kalbar ini maju, tapi tidak ada konflik, tidak menciptakan konflik, baik itu tambang maupun perusahaan maupun kebun. Serap tenaga kerja lokal, bukan nyerap buruh, bukan. Itu tidak suka saya tuh. Dah lama kita jadi kuli. Banyak lulusan sarjana kami, itu tolong dipekerjakan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan. Kemarin kita buka bursa tenaga kerja di PCC. Berapa perusahaan kebun yang hadir pada waktu itu, yang ikut menyampaikan peluang tenaga kerja. Sayang sebenarnya Kepala Dinas Tenaga Kerja tidak hadir pada hari ini. Hanya 2 perusahaan kebun waktu itu yang menyampaikan bursa tenaga kerja yang diperlukan. Nah, jadi Pak Wakil Ketua Umum, itulah problema di Kalimantan Barat. Semoga ke depan kita betul-betul bisa berkolaborasi antara pelaku usaha, media. Nah, saya mohon bantuan media nih, mumpung media hari ini memang kita acara media. Saya mohon bantuan media. Jangan takut-takut memberitakan ketidakadilan. Jangan takut-takut memberitakan masalah hukum. Jangan takut-takut memberitakan ketidakbenaran yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat ini. Di semua bidang. Kalau kebenaran, jangan pernah takut, Pak. Saya tidak pernah takut.
kalau cerita kebenaran. Kalau untuk menegakkan kebenaran, keadilan, saya tidak takut. Saya harap media juga demikian. Jangan pernah takut dengan intervensi, ancaman dan sebagainya. Selagi kita memberitakan hal yang benar-benar konstruktif dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan pernah takut itu. Jadi saya betul-betul nanti minta bantu media. Tolong beritakan. Seperti lampu pilit, terang terus terang. Begitu. Sekalian, puji syukur bandara kita sudah menjadi internasional kembali. Sekarang Angkasa Pura sedang menyiapkan nyerpis gedungnya, karena dulu udah internasional sebenarnya. Tapi karena lama tidak dipakai, gedungnya sudah mulai rusak. Kemudian peralatan juga rusak, jadi pengadaan baru, X-ray dan sebagainya pengadaan baru. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera difungsikan. Jadi nanti kita tidak perlu lagi ke Jakarta baru mutar ke Kuala Lumpur. Ada Pontianak Kuala Lumpur, ada Pontianak Singapura, ada Pontianak Kuching, ada Pontianak Penang. Umroh juga menjadi lebih murah. Jadi saudara-saudara yang ingin umroh menjadi lebih murah karena tidak lagi berputar-putar. Selain daripada itu, juga mempermudah pelaku-pelaku usaha dalam melakukan transaksi bisnis ke luar negeri. Nah, selain daripada itu juga tentu akan berdampak kepada destinasi wisata yang ada di Kalbar. Nah, selain daripada itu, kemarin juga ini ada Pelindo juga sini kan? Mana yang dari Pelindo? Ya, Pelindo. Saya dengar Desember sudah pasang kerennya di Kijing. Nah, Bapak Ibu, saya ini memang getol dorong Pelindo nih. Termasuk juga masalah kapal keruk. Kami nanti akan kerjasama masalah pengadaan kapal keruk Sungai Kapuas dalam rangka untuk meningkatkan PAD Kalimantan Barat. Nah, dengan Pelindo saya selalu komunikasi dengan pimpinan Pelindo Kalbar ini. Saya minta percepat memfungsikan pelabuhan Kijing. Karena puluhan tahun Pak, Kalbar ini yang notabene adalah penghasil sawit dan tambang itu ke Batam, pajak ekspornya ke lain. Karena kita belum ada pelabuhan ekspor. Nah, nanti kalau Kijing sudah difungsikan, tidak lagi ke Batam, tidak lagi ke pelabuhan-pelabuhan lain. Rugi besar kita. Kita penghasil sawit, kita penghasil tambang, lalu pajaknya lepas. Nah, maka saya getol supaya Pelindo segera memfungsikan pelabuhan Kijing. Nah, nanti pelabuhan ini Dwi Kora tentu masih tetap difungsikan itu pelabuhan orang, pelabuhan kapal-kapal yang tidak berkapasitas besar. Nah, sehingga ini akan menjadi produktif bagi pendapatan asli daerah Kalimantan Barat. Kemudian Pak Ketua Umum, karena media sekarang ini luar biasa, media ini tapi media teknologi luar biasa. Sekarang kami sini terpengaruh juga. Teman saya di Komisi 4 dulu kan jadi Gubernur Jawa Barat. Nah, beliau itu kan memang juara dunia lah kalau bikin pemberitaan di media. Luar biasa. Nah, sementara kami ini tidak pandai gitu-gitu Pak. Tidak pandai saya. Tapi sebenarnya tidak kalah, kerja kita tidak kalah. Tidak kalah. Macam menghapus denda pajak. Itu orang kirim TikTok ke saya. Semoga Bapak bisa mengikuti jejak beliau. Saya tidak jawab. Tapi kalau forum-forum begini, saya jelaskan. Dah basi dah tu.
Yang gitu udah basi dah. Zaman Pak Korlis sering dilakukan. Zaman Pak Sutarmiji sering dilakukan. Nah, zaman Pak Dorsan dan saya, bulan ini nanti kita lakukan. Maka aku bilang udah basi. Kemudian masyarakat perlu tahu masalah menghapus denda pajak. Jangan orang menghapus, kita menghapus. Nggak boleh latah. Harus tahu dampaknya. Kalau itu dilakukan segera apa yang terjadi? Kabupaten kota menjerit, Pak. Karena 44%. 44 kalau salah saya. 64 kan? 44%. 64%. Pajak kendaraan bermotor itu untuk kabupaten kota. Kalau tok kita langsung putus, menjerit kabupaten kota, APBD mereka tergerus. Nah tentu kita harus cari momen yang tepat. Selain daripada itu, kita Kalimantan Barat harus tahu apa perbedaan Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Jawa Barat itu luasnya hanya seluas Kabupaten Ketapang, 35.000 km persegi. Kalimantan Barat luasnya 1,11 kali Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada 6 gubernur. Yang 1,11 kali aja satu aja orang gubernur. Semakin kecil wilayah, semakin kecil biaya pembangunan. APBD Jawa Barat 50 triliun. APBD Kalimantan Barat 6 triliun lebih. Sementara wilayah kita luas. Saya Bapak Ibu ya, saya dengan Pak Norsan, kalau APBD Kalbar ini 50 triliun, bukan hanya ngapus ajaran nenek moyang kita dulu, betul. Banyak anak, banyak rezeki. Contoh saja, rumus transfer daerah. Dalam bentuk DAW, pajak, retribusi bagi hasil dan sebagainya. Yang menjadi APBD sebuah daerah. Itu berdasarkan jumlah wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, potensi daerah. Tapi yang dominan menentukan adalah jumlah penduduk. Luas wilayah tidak signifikan menentukan jumlah transfer pusat. Makanya Jawa Barat 50 triliun, Kalbar 6 triliun lebih. Ya semoga lah kami bisa 7 triliun tahun ini. Itu Pak. Padahal ya logikanya semakin besar wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Semakin kecil wilayah, semakin kecil biaya pembangunan. Maka saya ini Pak Kamrujaman, kalau saya keliling ke kampung-kampung, kalau saya lihat ada kampung KB, aku lepaskan itu. Nggak boleh lagi KB. Merugikan kita. Ya, rupanya menghitung transfer pusat kepada daerah itu berdasarkan jumlah penduduk yang paling dominan menentukan. Oleh sebab itu, jangan kita ber-KB di Kalbar. Dosa KB rugi, pikir jangan banyak-banyak. Nah, kemudian ini peran juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendata seluruh masyarakat. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang sudah mengabdi di Kalbar ini belum berKTP Kalbar, belum punya KK Kalbar. Ini rupanya merugikan kita Pak Kamrujaman. Jadi rupanya memang banyak anak, banyak rezeki, itu betul. Baiklah Bapak Ibu, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi kalau ini tidak sakit tadi masih tambah 2 jam. Ini sekaligus membuka kah? Hah? Ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Konferwil ketiga AMSI Kalimantan Barat. Semoga AMSI Kalbar semakin jaya. Dan sekali lagi saya tegaskan, bantu pemerintah. Pemerintah tidak anti kritik.
bantu pemerintah memberikan masukan, kritik, saran yang tentunya konstruktif dan mendasar sesuai dengan kondisi Kalimantan Barat hari ini. Dan jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan pernah takut dengan intervensi untuk kepentingan kelompok tertentu dan sebagainya. Jangan pernah takut. Baik, dengan mengucapkan, ya langsung situ. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti itu kita pegang mic lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Adil Katalino Bacur Amin Kak Saruga Basengan Kak Jubata. Baik, kami mengundang Wakil Ketum AMSI Nasional, kemudian juga PLT Ketua AMSI Kalimantan Barat untuk maju ke depan mendampingi Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Ya. Baik, dengan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara resmi Konferensi Wilayah 3 AMSI Kalimantan Barat tahun 2025 saya nyatakan dimulai. Baik, beri tepuk tangan yang sangat berbahagia untuk di pagi hari ini. Nah, sudah dengan gong ya, dengan tanda dibukanya secara resmi Konferwil ketiga AMSI Kalimantan Barat. Sekali lagi beri aplaus yang sangat meriah. Baik Bapak Wakil Gubernur, izin Bapak untuk tetap stay di depan Bapak. Baik, karena setelah ini akan ada penyerahan pelakat. Baik, oh ya, kita foto dulu ya. Izin Bapak, 1, 2. Baik, silakan untuk kita sesi foto bersama. Atau ada yang ketinggalan, silakan untuk beberapa tamu VIP, kami persilakan. Oke, siapkan 1, 2, 3. Di atas Baik, kami silakan untuk beberapa sponsor yang sudah hadir untuk mendampingi sesi foto bersama. Kami silakan. Dari PLN mana? Oke, sudah ya. Baik, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Lagi 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih ya. Baik, setelah ini Bapak Ibu izin Bapak Wakil Gubernur ya. Setelah ini akan ada penyerahan pelakat ini kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat, kepada Wakil Ketum AMSI Nasional Bapak Upi Asma Radana. Ini juga dipersilakan untuk menyerahkan pelakat ya kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Kami